sudah menyempatkan hadir untuk mendengarkan kami dari kelompok kami. Perkenalkan, kami dari Prodi Administrasi Rumah Sakit ingin memaparkan hasil diskusi kami yang bertema penerapan model komunikasi dalam sehari-hari. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama dari saya, perkenalkan nama saya Zulfiqia sebagai moderator dan Hasriana presentator pertama dan Mukmainah presentator kedua. Langsung saja kita masuk ke materi. Pengertian komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari adalah proses pertukaran dan pemahaman informasi antara dua orang atau lebih yang melibatkan pengiriman dan penggunaan pesan komunikasi agar pesan tersebut dapat dipahami dengan baik dan oleh penerima. Komunikasi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara verbal, kata-kata lisan atau tulisan, maupun non-verbal melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan, dan simbol-simbol tertentu. Singkatnya, komunikasi dalam kehidupan sehari-hari adalah proses interaksi yang memungkinkan manusia bertukar informasi dan membangun hubungan sosial secara efektif melalui berbagai bentuk penyampaian pesan. Pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari ada dua. Pertama, adapun hal yang paling penting komunikasi dalam kehidupan sehari-hari antara lain membangun hubungan. Artinya komunikasi adalah jembatan hubungan individu yang membangun dan mengarah hubungan sosial, menghindari konflik. Komunikasi yang efektif dalam mencegah kesalahpahaman dan konflik. Adapun pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari kedua yaitu meningkatkan kualitas hidup. Artinya hubungan baik melalui komunikasi yang lancar berdampak positif pada kesehatan mental emosi seseorang. Mendukung kesuksesan, artinya dalam dunia kerja dan bisnis, komunikasi yang baik meningkatkan produktivitas dan kerjasama tim. Contoh komunikasi dalam kehidupan sehari-hari ada dua contohnya. Yang pertama, beberapa contoh komunikasi yang sering terjadi sehari-hari meliputi memberi informasi kepada teman atau keluarga, mengajarkan sesuatu kepada anak atau rekan kerja. Kedua, berinteraksi dengan tetangga atau kolega. Ketiga, menghibur melalui cerita atau candaan, menyampaikan pendapat atau meyakinkan orang lain dalam diskusi. Faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya efektif adapun cara menyampaikan pesan secara verbal dan non-verbal komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Satu dan disyaratkan verbal, pengaruh kepercayaan diri terhadap komunikasi, dan yang terakhir kepercayaan diri dalam konteks interpersonal. Adapun cara meningkatkan keterampilan komunikasi. Berikut cara-cara meningkatkan keterampilan komunikasi agar pesan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh penerima. Yang pertama, belajar mendengarkan aktif dan banyak membuka tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri dari Prodi Teknik Keselamatan. Saya akan mengajukan pertanyaan tentang bagaimana model Laswell menjelaskan iklan pemerintah di TV. Nama saya Sohra. Pertanyaan saya yaitu bandingkan peran komunikasi verbal dan nonverbal dalam menyampaikan pesan. Dalam situasi apa komunikasi nonverbal memiliki pengaruh yang lebih besar? Selanjutnya, baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitria Nataya dari Prodi Teknik Keselamatan. Ini bertanya, mengapa komunikasi penting untuk membangun hubungan sosial yang sehat? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih atas pembelajaran yang telah disampaikan. Perkenalkan, saya atas nama Rizdan dari Prodi Teknik Keselamatan. Adapun pertanyaan dari saya yaitu mengapa saya tidak jelas saat menelpon dengan sinyal yang buruk. Coba teman jelaskan dengan model Shannon Wheeler. Baik, izinkan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Rasmiani dari Prodi Teknik Keselamatan. Dan saya memberikan pertanyaan. Apakah kepercayaan diri seseorang dapat mempengaruhi kualitas komunikasi interpersonal? Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Baik, dari kalian. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Andini tentang bagaimana model Laswell menjelaskan iklan pemerintah di TV. Yaitu model Laswell menganalisis komunikasi satu arah. Iklan ini adalah pesan atau apa dari pemerintah, siapa, melalui TV, saluran, kepada masyarakat, kepada siapa, dengan harapan mengubah perilaku. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari kita. Silakan. Saya menjawab pertanyaan dari kita. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa meningkatkan kemampuan komunikasi verbal dan non-verbal? Jadi, dalam meningkatkan kemampuan komunikasi verbal ada empat yang harus kita lakukan. Pertama, berpikir sebelum berbicara. Artinya, kumpulkan informasi dan pertimbangkan pesan yang ingin disampaikan agar jelas. Kedua, persiapkan kata-kata sebelum memulai percakapan. Artinya, menyampaikan kata-kata yang tepat membantu komunikasi yang baik. Ketiga, berbicara dengan jelas dan percaya diri. Artinya, perhatikan kecepatan berbicara, intonasi, suara, ekspresi muka. Keempat, latihan berbicara secara teratur. Artinya, dalam berbicara dengan teman, keluarga, atau dengan jarak di depan ini dapat memperbaiki kecepatan kata, intonasi, dan kelancaran berbicara. Adapun meningkatkan kemampuan komunikasi non-verbal mempunyai empat, yaitu observasi komunikasi non-verbal orang lain. Artinya, perhatikan bahasa tubuh, ekspresi wajah, gestur, suara orang di sekitar kita. Yang terakhir akan dijawab pertanyaan dari saudari. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara, yaitu bandingkan peran komunikasi verbal dan non-verbal dalam menyampaikan pesan. Dalam situasi apa komunikasi non-verbal memiliki pengaruh yang lebih besar? Komunikasi verbal menggunakan kata-kata baik lisan maupun tulisan, sedangkan komunikasi non-verbal menggunakan ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan intonasi suara. Keduanya saling melengkapi dalam menyampaikan pesan. Komunikasi non-verbal lebih berpengaruh saat menyampaikan emosi, seperti rasa marah, senang, atau kecewa. Misalnya, senyuman bisa menunjukkan keramahan tanpa perlu kata-kata. Dalam wawancara kerja, bahasa tubuh yang berkali lebih menentukan kesan pertama dibandingkan isi jawaban saja. Saya sendiri yang akan menjawab pertanyaan dari saudara Rizdan. Pertanyaannya, mengapa pesan jadi jelek, jadi tidak jelas saat menelpon dengan sinyal buruk? Jelaskan dengan model Shannon-Weaver. Model Shannon-Weaver menjelaskan ini dengan konsep gangguan MOD. Sinyal yang buruk adalah gangguan yang merusak pesan asli Anda di tengah saluran jaringan telepon, sehingga yang diterima teman Anda berbeda. Seperti kayak contohnya itu, misalnya kita di sini tuh lagi bagus jaringan Kak, terus teman Kak yang kita temani menelpon itu jaringannya agak susah sinyal di daerahnya, itu salurannya bakalan berbeda di yang kita sampaikan dia mungkin lambat atau cepat. Bagaimana? Baik, jawabannya saya terima. Baik, terima kasih saudara. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bella,
saya simpulkan dari diskusi tadi, dapat disimpulkan model komunikasi adalah kerangka kerja sederhana untuk memahami, memperbaiki, dan menavigasi kompleksitas interaksi manusia setiap hari. Harapannya, diskusi mengenai proses komunikasi ini dapat memberikan benefit ilmu yang baik ke depannya dan teman-teman dapat mempelajarinya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan menyimak presentasi hingga akhir. Saya kira diskusi pada hari ini sudah cukup. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.